Manyar sampai sekarang masih jadi incaran banyak orang. Kenapa? Ya karena memang lokasinya ini termasuk di tengah kota Surabaya. Kalau rumah Manyar yang ini luas tanah 180, harganya 4,5 M, mosok masih mahal. Jaya, ya ini komplek termasuk komplek favorit karena deket sama kampus, ada Untak yang paling deket, sama UNER ITS juga nggak terlalu jauh. Kenapa Manyar Jaya masih dicari banyak orang? Karena lokasinya juga nggak banjir, ya. Dan road jalannya ini termasuk lebar, 2,5 mobil, jadi nyaman banget. Dimensi rumah yang akan Tristi review ini adalah 10 kali 18, jadi luas tanahnya 180 meter persegi. Lokasinya ada di Manyar, harganya 4,5 M, boleh nego. Kondisi rumah baru, grass baru jadi, dan kondisi pembangunannya ini bagus banget teman-teman. Secara struktural, kemudian secara finishing juga rapi banget. Kita lihat dari fasadnya ya. Nah, bentuk fasadnya sendiri ini geometri modern minimalis seperti ini, masif dan gagah banget. Bentuk atapnya juga terlihat, rumahnya makin kelihatan mewah. Kemudian ada bagian depan itu terlihat balkoni. Itu adalah bagian kamar tidurnya, nanti akan kita lihat bersama. Dan di bagian bawah sendiri ini terlihat 2 pintu ya teman-teman. Jadi pintu yang di samping sana adalah pintu akses untuk ART atau area servis, dan yang tengah pastinya pintu utama. Nah, untuk bagian depan sini kita bisa lihat area carport menggunakan batu andesit. Sudah di coating jadi nggak kelihatan bulak dan minim kemungkinan untuk kena jamur atau lumut. Bagian pagar ini terbuka 2 sisi, jadi yang sisi sebelah sana itu sliding ya teman-teman, dan jujur pagarnya ini antep kalau orang Surabaya bilang, jadi berat. Nah, pintu yang sisi sebelah sini kalau posisi yang sana itu tertutup, nanti kalian kalau butuh keluar masuk tanpa ngeluarin kendaraan ya buka yang sisi sebelah sini aja, jadi lebih praktis. Tapi kalau kalian butuh keluar masuk 2 mobil bersamaan, kalian nggak perlu gantian ngeluar masukin mobilnya, karena bisa dibuka lebar full semuanya, 2 mobil bisa masuk dengan leluasa. Carportnya ini selebar 6 meter, jadi pasti untuk mobil-mobil besar, Fortuner, Pajero, Alphard, dan lain sebagainya itu los ya, mau turun mobil juga nggak akan natap sama mobil di sampingnya. Sementara di samping sebelah sana, ini masih ada space, bisa kalian pakai untuk taman. Kalian bisa tanam tanaman hias yang kalian suka. Kalau Tristi bakalan kasih kayak pohon yang lebih besar supaya rumahnya terasa lebih rimbun. Rumahnya sih hadap selatan ya teman-teman, jadi akan lebih dingin. Tapi kalau dari arah sisi timur itu kan matahari pagi pasti menyorot, jadi akan lebih rindang. Kalau di bagian depan sini ada pohon besarnya, jadi begitu nangkep cahaya dari arah timur itu akan ada bayangan di sisi sebelah carportnya, jadi lebih adem. Ya, semua finishing di bagian depannya ini terlihat menggunakan cat, tapi kualitasnya juga bagus, jadi warnanya juga nggak gampang pudar. Terus di sisi carport ini menggunakan dinding bertekstur kamprot ya teman-teman ya. Dari pintu sebelah sini teman-teman, ini ada pintu pagar ini untuk pintu menuju area servisnya. Untuk pintu utamanya sendiri menggunakan pintu kayu solid. Tenang, nggak usah takut karena semua sudah anti rayap. Oke, kita lihat dalamnya. Masuk di area foyer atau ruang tamunya. Nah, lumayan nih teman-teman, punya space yang cukup lega untuk ruang tamu. Jadi buat kalian yang suka ngumpul bareng teman-teman ya kan, kalau mama-mama nunggu jam sekolah mungkin ngajak teman-teman, sepujaan yuk di rumah. Nah ya gak apa-apa, boleh banget. Ini masih cukup banget, kalian kasih sofa, ini masih nyaman. Dan dari pintu utama kita lihat ya teman-teman, ini menggunakan handle-nya besi, jadi kelihatan kokoh gitu teman-teman. Terus di sisi kanan kiri ada jendela, semuanya bisa dibuka sisi kanan kiri. Jadi kalau kalian nggak pakai AC, ini dibuka anginnya semriwing teman-teman. Tapi nggak usah khawatir karena di bagian area ruang tamunya ini juga sudah disediakan instalasi AC-nya. Jadi kalian tinggal pakai aja, tinggal pasang AC-nya. Kemudian ada permainan drop ceiling-nya juga, sudah ada hidden lamp-nya. Jadi makin kelihatan estetik rumahnya. Kemudian kita kalau lihat elektrikalnya, semuanya saklar-saklar ini menggunakan merek Panasonic, jadi lumayan bagus. Satu lagi, di bagian foyer ini sudah disediakan titik untuk CCTV, dan itu sudah ada kabelnya, jadi kalian nanti tinggal tarik aja pasang CCTV.
Kita masuk ke area utama. Nah, di area utamanya ini kelihatan los, lega banget karena memang punya konsep open plan layout. Sebelumnya itu kita lihat dulu di sisi bagian depan. Ini ada satu ruangan, kamar tidur lebih tepatnya. Bisa untuk orang tua atau kamar tamu. Atau kalau kalian tidak butuh kamar tidur di lantai 1, ini bisa dipakai buat ruang belajar atau kamar les untuk anak-anak. Ya, semua kamar tidur di rumah ini punya kamar mandi dalam. Jadi kalau misalkan anak kalian les musik, ya, les keyboard, les piano di sebelah sini itu juga enak banget. Dan guru les itu juga bisa pakai kamar mandi yang di sebelah sini. Kalau buat kamar tidur ya pastinya nyaman banget ya secara ukuran. Ukuran kamar ini adalah 4 kali 3,5 meter. Jadi cukup lega untuk bed size 120 atau 160, masih dikasih nakas di sisi, salah satu sisinya. Dan di depan ini ada jendela kaca yang besar banget. Semuanya pakai kusen aluminium. Jadi pintu kayu itu cuma ada di pintu utama. Sedangkan di semua ruangan yang ada di rumah ini semuanya sudah menggunakan aluminium hitam seperti ini. Jadi kalian nggak takut untuk rayap ya. Kacanya juga gede, setinggi ini. Terang banget kamarnya, nanti kalian tinggal tambahkan gorden atau fitras. Tapi kalau ini menghadap fasad, Tristi sangat merekomendasikan untuk dipasang gorden tebal gitu ya, supaya nggak tembus dari arah luar. Untuk colokannya di atas atau kuf itu digunakan untuk masang railing gordennya. Jadi rumah sesuai dengan konsep rumahnya, kelihatan modern ya. Kita lihat kamar mandinya. Kamar mandi di rumah ini semua pintunya menggunakan cermin 2 sisi. Jadi dari sisi depan juga dari sisi belakang. Jadi kalau kalian habis mandi ya langsung ngaca, nggak usah bingung cari siap nggak ya. Jadi setiap kalian keluar masuk kamar mandi kalian bisa ngaca. Secara spek kamar mandinya sendiri menggunakan sanitary toto, yaitu shower, kloset maupun wastafelnya. Untuk lantainya ini sudah punya perbedaan ketinggian, nggak banyak, mungkin sekitar 2 cm. Jadi area basah ini terpisah. Tapi kalau kalian memang benar-benar mau menjadikan area sisi satunya adalah area kering, kalian bisa tambahkan tirai mandi atau kasih kaca tempered. Tapi kalau kaca tempered menurut Tristi kalau lebarnya sekian, kok kayak kesempit ya. Jadi cukup pakai gorden aja. Dan di sisi sebelah sini sudah disediakan colokan seperti ini untuk peralatan mandi kalian, sampo, sabun, dan lain-lainnya. Di atas juga sudah ada jendela untuk ventilasinya. Jadi udaranya kamar mandi ini nggak lembab. Meskipun di bagian atas sudah terpasang exhaust fan-nya juga. Oke. Di sisi sebelah sana, di balik pintu ini ada juga wastafel untuk kalian gosok gigi. Pintu kamar tidurnya ini juga tinggi. Semua pintu di rumah ini ya, lebih tepatnya. Semua pintu di rumah ini semuanya setinggi ini. Instalasi AC juga sudah ready, jadi kalian tinggal pakai aja. Lanjut ke ruang utama. Ruang utama dengan konsep open plan layout alias konsep suka-suka lu, ya kan? Kalian mau desain ruangan ini seperti apa, dengan interior seperti apa, bener-bener sesuai selera kalian. Yang pasti di sini sudah disediakan saluran air bersih dan air kotor. Pasti kalau sudah kayak gini ya peruntukannya untuk pantry. Jadi kalian bisa tambahkan area pantry di sebelah sini, kabinetnya mau atas bawah juga boleh, mau bawah aja juga bisa, tergantung kebutuhan kalian. Karena di sisi sebelah sana adalah area dapur kotor yang terpisah. Nanti kita lihat ya. Area sini sudah terpasang atau ada permainan ceilingnya, drop ceiling, ada hidden lampnya juga. Jadi ruangan itu nggak melulu harus ada sekat untuk memisahkan ruangan. Bisa juga dari permainan lantai atau plafonnya. Kebetulan di rumah ini desainnya ada di plafon. Dari sini kita lihat sebelahnya. Nah, ini plafonnya beda lagi. Kalau yang sini ketinggian 3,5 meter untuk area makan, ya pantry, kemudian area dining. Di sebelah sini ada void setinggi 8 meter. Tinggi banget teman-teman. Di sebelah sini kalian pasang lukisan atau ornamen, foto keluarga, cakep banget untuk area living roomnya. Bagian sini bisa dipasang backdrop TV. Semua kabel-kabel sudah ada, sudah ready, kalian tinggal pakai. Mau pasang CCTV, monitornya dari arah sini juga bisa banget ya. Semua sudah tersedia. Kemudian di sisi sebelah sini mungkin bisa kalian pakai untuk display atau show unit koleksi figur anime kalian atau apapun itu ya. Termasuk juga sisi sebelah sini.
bisa dipakai display ataupun buffet kabinet. Yang suka baca mungkin dengan buku-buku bisa dipakai sebagai area mini library-nya. Kemudian di sisi sebelah sana ini ada powder room teman-teman. Nah, powder room ini adanya adalah wastafel, kloset, nggak ada showernya. Digunakan untuk tamu, kalau kebelet pipis ya masuk sini aja, nggak usah masuk kamar. Karena kan kamar mandi di rumah ini, kamar tidurnya semua kamar mandi dalam. Nggak mungkin dong numpang pipis di kamarnya anakmu, ya kan? Nah, semuanya granit, sudah ada exhaust-nya, sudah ada ventilasinya juga. Pintu juga double cermin depan belakang. Mantap pokoknya. Kemudian lantainya ini menggunakan granit ukuran 80 kali 80. Dan bagusnya, tukangnya ini pinter ya teman-teman ya. Dia bisa menata motifnya ini sesuai uratnya ini. Jadi rumahnya ini, kalian pernah nggak sih lihat rumah yang harusnya kelihatan bagus, tapi tiba-tiba lantai ini kelihatan kotor kalau pakai motif gini karena tukangnya nggak pinter nata. Jadi belang-belonteng kayak ular malahan. Lantainya kayak ada ulernya ya. Nah, di belakangnya ini antara hall utama ke belakang dipisahkan dengan sliding kaca ya. Jadi pintu sliding kaca ini bisa dibuka tutup sisi kanan dan kirinya. Kalau posisi pintunya tertutup, di sisi sebelah kanan dan kirinya ini ada jendela yang bisa dibuka. Jadi untuk sirkulasi udara. Kalau kalian takut don dibuka yo nyamuen, gak usah khawatir teman-teman. Di sebelah sini kusennya masih ada space, bisa kalian tambahkan dengan kasa, kawat kasa supaya nyamuk enggak masuk. Jadi meskipun ini dibuka sisi jendelanya waktu malam, udara masuk, angin masuk, semriwing, tapi tenang, nyamuk enggak ikut masuk. Oke? Kita lihat ke belakang ya. Keluar ke arah belakang ya. Belakang ini enak banget, space-nya juga lumayan lega, selebar 2 meter, ada perbedaan ketinggian dan juga motif lantainya. Di sini adalah di bagian teras atas granit motif kayu. Jadi untuk teras kalian mau kasih kursi santai di sini loh Isa. Karena di atas itu terbuka ya teman-teman. Jadi angin ini bisa masuk enak banget. Duduk di sini pagi ngopi ngeteh, mantap lah. Terus di sebelah sininya ini ada space sekitar 40 cm, 30 cm lah ya. Ini untuk tanaman hias kalian. Jadi bakalan bagus, apalagi kalau misalkan dinding kamprotnya ini kalian tutup pakai vertical garden. Waduh, tak jamin pasti tambah betah di rumah ya. Ngopi pagi di sini, nggak kelihatan tetangga. Karena terkadang jujur Trisi sendiri nggak suka kalau harus ngopi di depan rumah. Soalnya ketok tetangga. Maunya santai malah sebentar-sebentar, ya mari ibu, ya mari pak, males ya toh. Kadang itu kan kita ya butuh me time lah. Kalau di sini bengong, terpasang vertical garden, lihat tanaman cantik merah kuning hijau ya kan, ya enak lah. Me time-nya pasti dapat pagi-pagi. Kemudian ada rooster, ini pemisah untuk area servisnya. Oh ya kelewatan teman-teman. Di sini juga ada keran, jadi kalau kalian tadi tanam tanamannya banyak, sudah ada kerannya untuk nyiram tanaman. Terus sudah ada pembuangan airnya, jadi kalau hujan ini nggak mungkin genang, nggak mungkin kecembeng kalau bahasa orang Surabaya. Airnya sudah terbuang karena ada bak kontrolnya juga. Ya, kemudian area sini adalah area servis yang terpisah, sudah ada roosternya seperti ini, bentuknya juga geometri sesuai dengan konsep rumahnya, ya kan? Memang modern minimalis, jadi bentuknya pun bentuk-bentuk geometris yang dipakai. Angin dari sisi sini bisa masuk ke area servis di sebelah sini. Area servisnya ini benar-benar digunakan untuk aktivitas asisten rumah tangga kalian. Tangga di sebelah sini menuju area laundry. Sudah ada space-nya untuk mesin cuci, untuk jemur, semuanya sudah ada. Jadi aktivitas perlaundrian bisa dilakukan di atas dengan akses yang terpisah. Kemudian di sebelah sini ada kamar mandi dengan toilet jongkok untuk ART, dan kamar tidurnya pun ini manusiawi ya teman-teman. Kadang itu Tristi ya, kadang rada nggak tega bayangin kalau ART dapat kamar yang aduh kecil banget sih teman-teman. Jadi mungkin tidurnya berdiri atau gimana kayak gitu ya, karena dikasih lemari baju ya wes habis space-nya. Tapi untuk kamar tidur ART yang di sini cukup manusiawi, jadi ART-nya juga bisa bubuk nyenyak ya, nggak cuma kita aja yang bubuk nyenyak. Kemudian di sini adalah area dapur kotornya teman-teman.
area dapur kotor, kalian udah dapet meja cor seperti ini. Ini kenapa lubang? Ya karena untuk tempat kompor, jadi pakai yang kompor tanam. Kalau sudah dipasang gini ya harus pakai yang kompor tanam belinya, jangan pakai yang model kompor lama yang gede itu ya. Jadi ini dipasang pakai kompor tanam, kemudian di bagian bawahnya juga sudah ada cor lantainya. Jadi kalau kalian pasang kabinet, barang-barang itu tidak langsung nempel ke lantai yang sama dengan lantai dapur, tapi sudah punya ketinggian tersendiri. Jadi kalau ngepel atau misalkan apa tumpah gitu tidak langsung masuk ke barang-barang kalian, perkakas kalian. Jadi nanti bisa langsung pasang pintu-pintu untuk kabinetnya, atau mungkin disekat-sekat juga ya. Di sini juga sudah dapat sink stainless seperti ini, cukup besar sink-sinknya, jadi untuk cuci-cucinya nggak nyiprat semua. Dindingnya bagian sini pakai keramik model bata kayak gini ya, model panjang-panjang gini, kemudian punya perbedaan motif sama yang meja dapurnya. Cukup tinggi juga plafonnya, jadi untuk pasang kabinet atas dan cooker hood masih oke. Nah, samping sini ada storage teman-teman, gudang. Gudangnya ini juga cukup besar, yang punya ketinggiannya juga oke. Jadi kalau kita cari barang atau masukin barang, itu ndak yang harus sampai jongkok-jongkok tiarap gitu ya teman-teman ya. Nah, ini adalah akses samping dari arah depan tadi. Jadi, kalau buang sampah dapur yang basah, kotor, dan bau itu nggak harus lewat ruang utama. Kadang soalnya gila nih toh, sampah dapur itu bisa netes-netes, aduh mateng aku. Nggak mau ya kayak gitu, jadi pasti aman. Terus sudah ada pintu kaca yang sudah ada sign glass-nya. Jadi, kalau terima tamu di rumah lagi ngumpul-ngumpul, banyak tamu ya kan, nggak usah takut kelihatan kotor atau berantakan dapur kotor kalian, karena kacanya itu sudah ada stiker sunblastnya. Sekarang lanjut naik ke lantai 2-nya. Nah, kalau naik tangga kalian jangan kaget ya, Duh, ini kok nggak ada railingnya. Nggak apa-apa lah teman-teman, cuman sedikit kok. Tapi kalau kalian memang kerasa nggak nyaman atau kalian punya toddler yang rawan jatuh, ya dipasanglah nanti ya. Tapi luasannya ini lebarnya 1 meter, jadi cukup leluasa buat kalian naik turun. Apalagi sudah ada lampu di bagian sisi samping dindingnya situ. Jadi kalau malam, misalkan kondisi rumah gelap, sudah tidur semua, kalian butuh turun atau naik, nggak perlu nyalain lampu besar, cukup pakai lampu yang ada di anak tangganya. Lanjut. Di bagian tangganya terasa terang karena di sisi sebelah sana ada kaca, jadi cukup menerangi waktu siang hari. Di bagian atas juga ceilingnya tinggi, sudah ada drop ceiling plus hidden lamp dan lampu downlightnya juga ada. Karena space di area bordesnya ini cukup leluasa, jadi kalian bisa kalau misalkan suka tanaman hias, kaktus-kaktus gitu loh teman-teman, kecil-kecil kan lucu ya. Di corner sebelah sini itu dikasih. Terus di dinding sebelah sini sudah dicat warna grey seperti ini. Kalau kalian tambahkan figura yang banyak, isinya foto keluarga atau anak-anak kalian dari newborn sampai sekarang gede, aduh pasti seneng banget ya liatnya, itu pasti bakalan, wah anakku sekarang udah gede ya gitu, termemori terus lah. Kemudian untuk railing tangganya sendiri, untuk hand railingnya sudah pakai kayu, finishingnya pelitur dengan warna coklat tua, terasa lebih homey, dan pegangannya ini secara ukuran ergonomis, jadi untuk anak, orang tua semuanya enak buat dipegang. Dan sisi sampingnya pakai besi bolo ya teman-teman, bentukannya geometris sesuai dengan rumah ini dengan konsep modern minimalis. Di area lantai 2-nya ini full untuk area kamar tidur, jadi ada 3. Di sisi sebelah kiri Tristi ini ada 2 kamar tidur anak, dan sisi sebelah kanan master bedroomnya. Sebelum itu di sisi sebelah sini kalian bisa banget pakai untuk area sofa, area duduk ya, untuk santai, karena ini semuanya adalah kamar anak dan master bedroom, jadi akan oke banget kalau ini dipakai sebagai spot quality time bersama anak dan suami istri kalian ya. Sebelah sini juga terlihat void teman-teman. Void ini melihat view-nya ke arah living room yang tadi ada di bawah, yang memang void-nya ini setinggi 8 meter. Kita masuk ke kamar anak, masuk dari yang sisi sebelah sini dulu ya. Kamar anaknya ukurannya cukup besar teman-teman, 4,8 kali 3,6, cukup leluasa. Dan di kamar yang sebelah sini, ini ada corner, ini mungkin buat display Lego, mainan apa, itu juga bisa. Karena kalau dibikin kabinet lemari baju kok kayaknya enggak ya. Ya nggak tahu kalau memang anak kalian cukup ya. Nah, kemudian di sisi depan, ini terlihat terang banget, karena ada pintu balkoni, dan juga jendela yang bisa dibuka teman-teman. Ya,
balkoninya ini gede dan panjang. Tapi nanti Tristi liatin waktu kamar yang sebelah ya, karena balkoninya ini juga connecting dengan kamar anak yang ada di sebelahnya. Kamar anak yang ini juga punya kamar mandi dalam. Semua kamar di rumah ini punya kamar mandi dalam. Ya, standarnya sama. Kalian sudah dapat meja dengan wastafel Toto seperti ini, sudah ada cerminnya, udah cantik ya. Kemudian motif granitnya ini kotak-kotak geometri seperti ini. Meskipun di sini ada cermin, pintu tetap double cermin juga sisi depan dan belakangnya. Jadi ya sebentar-bentar ngaca, gitu deh. Area mandinya cukup leluasa juga. Nih kalau Tristi mandi begini, ya. Kalau mau area sana kering sama seperti kamar mandi yang lainnya, bisa ditambahkan kaca untuk pembatas, kaca temper, atau mungkin cuma sekedar tirai shower itu. Semua ada exhaust dan juga ada jendela ventilasinya. Kemudian sudah ada coakan untuk peralatan mandi. Kita ke kamar sebelah. Kamar anak yang di sebelah sama besarnya, 4,8 kali 3,6, juga sudah ada kamar mandi dalam. Karena sama ya, mirroring kamar ini, Tristi akan lebih bahas ke balkoninya. Nggak apa-apa ya, kan sama di sana. Nah, jendelanya juga ada di sebelah sini gede. Lagi-lagi, aduh kaget. Lagi-lagi kalau kalian mau pasang gorden, nggak usah khawatir karena di bagian atas sudah ada puffnya, coakannya untuk pasang railingnya jadi terlihat rapi. Yuk kita ke balkoninya. Ini panjang, jadi lebar rumah ini kan 10 meter, sedangkan balkoninya untuk 2 kamar ini jadi ada balkoni ini sepanjang 8 meter lebih ya teman ya. Kemudian areanya sini sekitar 1,5 meter, jadi juga cukup leluasa kalau anak-anak atau anak remaja kali ya yang sudah gede kayak gitu, mau nge-vape, mau nongkrong sama temen-temennya di sebelah sini. Biasanya cowok-cowok itu kalau teman-teman ke rumah sambil gitaran, sambil gibahin cewek-cewek kayak gitu ya. Jadi asik banget buat nongkrong. Sudah ada railingnya ini pakai besi holo gede, sekitar 6x6 kalau ini ya, 5x5 atau 6x6. Kemudian sisi sampingnya adalah kaca tempered, tebel, tapi transparan dari arah sana. Jadi kalau mungkin anak cewek, biar lebih privacy, kalian tambahkan aja deh stiker kaca susu itu teman-teman. Jadi kaca sunblast, jadi stiker itu akan ya menyamarkan ya supaya privacy anak kalian tidak terlihat dari arah bawah. Terus karena ini bentuknya menjorok ke arah depan, kalau kalian pasang kanopi kan pasti dari plafonnya yang lantai 1, nggak mungkin sampai atas sini kan. Kalau sini rumahnya tinggi, jadi kalau hujan angin ya, kalau hujan biasa sih kayaknya enggak masalah. Kalau hujan angin, ini bakalan tampes teman-teman air hujannya. Tampes itu apa ya? Tampias kali bahasa Indonesianya ya, aku lupa. Nah, jadi kalau ada air hujan yang masuk ke dalam teras, kalian enggak usah repot atau susah nguras dari teras ini dibuang kemana. Tapi ini sudah ada afur pembuangan airnya, jadi ya kalau hujan ya tinggal dipel aja, dibuang sebelah sini. Dan kalau sudah begini, harus rajin-rajin ngepel ya teman-teman ya. Area balkoni memang harus rajin dipel supaya debunya atau kotoran itu tidak menyumbat saluran afurnya itu. Oke, dari kamar anak kita lanjut ke master bedroom di sebelah sana. Dari kamar anak di depannya adalah master bedroom. Kalau ini sih ukurannya wajib harus besar ya teman-teman ya. Nama juga master. Ini yang punya duit nih beli rumah ini 4,5 M bisa KPR, tenang, tidak harus cash. Oke? Karena sertifikatnya juga SHM. Jadi kalian kalau kepikiran punyanya 2M ya enggak apa-apa, nanti sisanya di KPR juga bisa, ya kan? Jadi tidur harus berkualitas. Di sini kalian bisa pakai kasur atau bed size 180 kalau enggak suka yang terlalu besar, atau pakai king size 200x200. Ini sih bakalan nyaman banget. Kalian pakai backdrop ya, di sebelah sini ada nakas di kanan dan sebelah kiri. Kemudian di sisi depannya kalian tambahkan backdrop TV, juga bisa buat nonton bareng pasangan, mau nonton drakor, nonton Netflix juga bisa ya. Sudah ada perkabelannya, jadi instalasinya ini sudah ready semua tuh, sekepok gitu kabelnya ya, rapi sudah disediakan. Kemudian untuk plafonnya sendiri sudah ada drop ceiling juga, sudah ada hidden lamp. Di sisi sebelah belakang ada jendela besar. Jadi ini posisinya yang bisa dibuka adalah sisi bagian atas. Setengah badan ke bawah ini kaca mati, ya bagus malahan kayak gini karena untuk
safety. Kalau anak-anak yang masih kecil main ke kamar mama papa ya, nggak takut kalau jendela dibuka ini ya rawan lah ya. Kalau anak kecil itu kan kalau yang full floor to ceiling jendela dibuka itu bahaya. Jadi untuk sirkulasi juga bagus karena di belakang itu adalah area taman yang tadi di bawah terbuka itu ya bagian atasnya. Jadi udara bisa leluasa masuk ke sini. Sudah ada curve-nya juga untuk railing gorden kalian. Di sisi samping, nah di sini adalah area private balkoni, nggak besar, ya cukup lah ya, cuman segini toh ya master kan cuman suami sama istri ya, sepoi-sepoi anginnya karena dari taman belakang kan memang terbuka gitu. Pintunya pintu aluminium semuanya di rumah ini aman. Oke, kita itu semua instalasi AC sudah terpasang ya teman-teman. Jadi kalian tinggal pasang aja AC-nya, butuh berapa PK. Mungkin kalau ukuran kamarnya 4,8 kali 5,5 seperti ini, kalian bisa pasang AC 1 PK atau kalau mau dingin banget ya 2 PK. Dinding ini adalah pemisah antara ruang tidur dan juga area wardrobe-nya. Di sini ada area wardrobe, area meja riasnya juga bisa kalian pasang di sebelah sini. Jadi baju-baju terlihat rapi di sisi bagian sini ya. Di dalam sini ada kamar mandi. Karena namanya aja master bedroom ya, kamar mandinya juga master ya. Kamar mandinya ini jauh lebih besar daripada kamar anak yang lainnya. Leluasa banget. Kalian pup di sini, istri gosok gigi ya biarin aja. Ya kan, jadi sudah ada cerminnya juga, sana ada kaca untuk penerangan, sudah ventilasi, sudah ada exhaust, ventilasi jendela juga ada di sebelah sana, lengkap pokoknya kamar mandi ini semuanya, ukurannya juga besar. Nah ini teman-teman, kaca tempered yang di kamar mandi master ini sudah terpasang, jadi kalian mandi dengan double showernya seperti ini ya kan, ada raininya, ada handy showernya, sudah ada coakannya. Ini tidak bakalan nyiprat ke area keringnya. Kaca seperti ini yang Tristi maksud dan Tristi sarankan tadi di 2 kamar anak yang lainnya supaya bersih ya teman-teman. Jadi area sini kalau cuma sekedar mau gosok gigi atau cuci muka karena mau pakai skincare nggak basah semua. Oke. 4,5 M boleh nego, kamu bisa dapat rumah baru di Manyar-Jaya. Kalau mau survei atau rasain sendiri nyamannya kayak gimana, bisa langsung kontak Tristi, link ada di bio. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok Tristi dan juga subscribe YouTube Tristi ya. See you.